Soal Agama Islam kelas 6. Semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Indikator soal. Peserta didik dapat menjelaskan makna kata Ghafar dan kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghaffar akar katanya berasal dari kata Ghafaro yang bermakna apa? Apakah A. Menutup, B. Menatap, C. Menitip, atau D. Menata? Jawabannya yang A. Indikator soal. Peserta didik dapat menjelaskan makna kata afu dan kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-afu merupakan akar dari kata afu yang artinya apa? Apakah A. Menghampas, B. Menghapus, C. Menyayangi, atau D. Mengawasi? Jawabannya yang B. Indikator soal. Peserta didik dapat menjelaskan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat menggantungkan semua harapan makhluk dan kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat menggantungkan semua harapan makhluk. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat apa? Apakah Al-Sobiku, B. Al-Solihu, C. Al-Somadu, atau D. Al-Ghafuru? Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat membedakan makna Al-Ahad dan Al-Wahid dan kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wahid hampir sama dengan Al-Ahad. Al-Ahad yang artinya Maha Esa. Sedangkan Al-Wahid artinya Allah Maha apa? Apakah A. Tunggal, B. Sayang, C. Satu, atau D. Penentu? Jawabannya yang A. Indikator soal. Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Ahad. Yang termasuk ciri orang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana? Apakah A. Selalu mengucapkan la ilaha illallah, B. Berniat untuk taubat nasuha, C. Menjaga silaturahmi dengan keluarga, atau D. Meminta penjelasan dari sumber berita? Jawabannya yang A. Indikator soal. Peserta didik dapat menjelaskan sikap yang mencerminkan pengamalan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Afu. Sikap yang mengamalkan Al-Afu adalah apa? Apakah A. Tidak menyimpan barang orang lain, B. Menghindar dari urusan orang lain, C. Membuang rasa dendam, atau D. Fokus belajar untuk mencapai cita-cita?
Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat menjelaskan pernyataan, "Aku akan beriman dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah," sebagai sikap pengamalan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan beriman dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Pernyataan di atas menunjukkan sikap pengamalan, apa? Apakah A. Al-Ghafar, B. Al-Afu, C. Al-Somad, atau D. Al-Wahid? Jawabannya yang C. Indikator soal. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian tabayun dan contohnya. Perbuatan yang termasuk tabayun adalah yang mana? Apakah A. menyebarkan informasi yang diterima agar cepat diketahui orang? B. mengirim pesan singkat kepada keluarga yang berjauhan? C. meminta penjelasan tentang pelajaran yang belum dipahami? Atau D. menelusuri kebenaran berita dengan mencari sumbernya? Jawabannya yang D. Indikator soal. Peserta didik dapat menjelaskan sikap dalam menerima informasi tentang perilaku buruk orang lain. Ketika menerima informasi tentang perilaku buruk si A, informasi itu tidak saya sebarkan kepada orang lain. Pernyataan di atas menunjukkan sikap apa? Apakah A. Al-Ghafar, B. Al-Afu, C. Al-Somad, atau D. Al-Wahid? Jawabannya yang B. Indikator soal. Peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah tabayun terkait informasi yang berbeda. Informasi dari ketua kelas bahwa besok ulangan PAI. Sedangkan, informasi dari teman-teman ulangan matematika. Dua informasi yang berbeda, membingungkan. Saya harus bertabayun kepada siapa? Apakah A. ketua kelas dan teman? B. guru PAI dan guru kelas? C. kepala sekolah dan guru kelas? Atau D. guru PAI dan ketua kelas? Jawabannya yang B. Soal uraian. Indikator soal. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara mengamalkan Al-Ghafar dalam kehidupan di sekolah dengan tepat. Bagaimana kita mengamalkan Al-Ghafar dalam kehidupan di sekolah? Kita dapat mengamalkan sifat Al-Ghafar, Maha Pengampun, di sekolah dengan selalu memberi maaf kepada teman-teman yang melakukan kesalahan, tidak menyimpan dendam, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Indikator soal. Peserta didik dapat memberikan contoh konkret pengamalan Al-Afu dalam kehidupan di rumah dengan tepat. Tulislah contoh pengamalan Al-Afu di rumah.
Contoh pengamalan Al-Afu, Maha Pengampun, di rumah adalah dengan tidak membalas kesalahan anggota keluarga dengan marah atau dendam, tetapi memberikan maaf dengan ikhlas meskipun kesalahan tersebut mungkin menyakiti perasaan kita. Indikator soal. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara mengamalkan al-shomat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Bagaimana cara mengamalkan al-shomat? Cara mengamalkan sifat al-shomat, Maha Teguh, adalah dengan selalu mengandalkan Allah dalam setiap keadaan dan percaya bahwa Dia adalah satu-satunya sumber kekuatan yang sejati. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan spiritual kita melalui ibadah, doa, dan membaca Al-Quran. Indikator soal. Peserta didik dapat memahami pentingnya tabayun, mencari kebenaran, dalam menerima informasi dengan tepat. Mengapa harus bertabayun ketika menerima informasi yang meragukan? Karena bertabayun, memverifikasi, adalah kewajiban dalam Islam untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menerimanya atau menyebarkannya. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau fitnah yang dapat merugikan individu atau masyarakat. Indikator soal. Peserta didik dapat memahami syarat-syarat untuk mendapatkan ampunan Allah dengan tepat. Apa syarat untuk mendapat ampunan Allah? Syarat untuk mendapat ampunan Allah adalah pertama, menyesali dosa-dosa kita dengan tulus dan berusaha untuk tidak mengulangi mereka. Kedua, meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk berusaha menjadi lebih baik di masa depan. Dan ketiga, memaafkan orang lain seperti yang kita harapkan Allah mengampuni kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.